masukkan manusia ke neraka dua, yaitu mulut dan kemaluan. Dengan sebab mulut dia berkata kotor, bohong, fitnah, caci maki, menggibah, melaknat dan segala macam. Dan juga kemaluan, dia berzina. Atau yang lainnya, dia onani atau segala macam. Baca itu cuma sar nggak baca itu. Iya. Gitu. Saya mau bahas itu tentang akhlak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Kita bahas tentang masalah akhlak ini paling penting. Kalau sudah bahas soal akidah, ya harus bahas tentang akhlak Ahlus Sunnah. Karena masalah akhlak ini masalah yang betul-betul diperhatikan dalam Islam. Dan Nabi SAW Allah puji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Antum lihat di prinsip dakwah Salafiyah yang ke-9 di halaman 360. Prinsip dakwah Salafiyah yang ke-9 halaman 360. Rasulullah SAW mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah saja dan memperbaiki akhlak manusia. Nabi SAW bersabda, innama bu'ithu liutammima salihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis ini sahih dari Bukhari dalam kitabnya Al-Mufrad, Ahmad dalam Musnadnya dan Al-Hakim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi ada dua. Ada innama bu'ithu liutammima salihal akhlak, ada juga innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Dua-duanya sahih riwayatnya. Sesungguhnya antara akhlak dengan akidah terdapat hubungan yang sangat kuat. Antara akhlak dengan akidah terdapat hubungan yang sangat kuat. Semakin sempurna akhlak seorang muslim, berarti semakin kuat imannya. Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Kaum mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya di antara mereka, dan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istri-istrinya. Hadis ini hasan sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban, Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Berarti antara iman dengan akhlak punya hubungan yang sangat erat. Dia sempurna imannya, ya paling baik akhlaknya. Jadi hubungannya sangat erat tuh. Jadi nggak bisa dipisah tuh. Nggak bisa dipisah antara akhlak dengan iman, nggak bisa dipisah. Antara akidah dengan akhlak nggak bisa dipisah. Antara tauhid dengan akhlak nggak bisa dipisah. Berkaitan tuh. Kalau dia tauhidnya benar, mesti akhlaknya baik. Kalau dia akidahnya benar, mesti akhlaknya baik. Tapi kenyataan yang ada kita lihat banyak akhlaknya nggak baik. Kalau dia akhlaknya nggak baik, berarti yang nggak benar apa di sini? Imannya nggak benar. Kalau dia akhlaknya nggak baik, berarti udah nggak benar apa di sini? Akidahnya nggak benar. Nanti insya Allah antum akan tahu deh dengan contoh-contoh insya Allah. Ya. Apa antum yang termasuk itu atau tidak? Wallahu a'lam. Rasulullah bersabda, "Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasan wa inna Allah la yubghidul fahishal badhi." Tidak ada satupun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin dari kiamat daripada akhlak yang baik. Dan sungguhnya Allah sangat membenci orang yang suka berbicara kotor. Jadi nggak ada sesuatu yang paling berat timbangannya seorang dari kiamat melainkan akhlak yang baik. Artinya akhlak yang baik itu punya timbangan yang berat. Yang pertama kali timbangan yang berat apa? Iman. Setelah itu yang kedua akhlak yang paling berat. Dan Allah membenci orang yang fahish dan badi. Maksudnya orang kasar, kotor mulutnya. Kalau ngomong itu kotor mulutnya. Allah benci. Hadis ini sahih riwayat Tirmidzi, Abu Daud dan Ahmad dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW juga bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat majlisnya dariku di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Hadis sahih riwayat Tirmidzi dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Dan Rasulullah SAW pernah ditanya tentang yang paling banyak memasukkan manusia ke surga,
dan yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka? Nabi menjawab SAW, yang paling banyak memasukkan manusia ke surga takwa Allah wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan manusia ke surga yaitu takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka dua, yaitu mulut dan kemaluan. Dengan sebab mulut dia berkata kotor, bohong, fitnah, caci maki, menggibah, melaknat dan segala macam. Dan juga kemaluan, dia berzina. Atau yang lainnya, dia onani atau segala macam. Itu yang paling banyak masukkan manusia ke neraka. Ahlussunnah salafin menganjurkan, memerintahkan untuk berbuat baik pada orang tua. Ini akhlak yang mulia. Maka antum harus berbuat baik pada orang tua. Perhatikan tuh. Selama antum masih ada kedua orang tua antum berbuat baik. Kesempatan itu jalan menuju surga. Ayatnya antum sudah hafal. Ayatnya antum sudah hafal dalam surah Al-Isra ayat 23, ayat 24. Allah berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima wahfid lahumā janaha adh-dhulli min rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Surah Al-Isra surah 17 ayat 23 24 lihat ayatnya. Dan Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau kedua orang tua itu sudah mencapai usia lanjut dan berada di sisi kamu, maka jangan mengatakan kalimat mengatakan nggak boleh. Apalagi marah-marah sama orang tua nggak boleh, haram hukumnya, dosa besar. Mengatakan sama orang tua nggak boleh, nggak boleh, menengking nggak boleh. Wala taqul lahumā uffin wala tanharhumā, menengking, menghardik, membanting pintu atau marah sama orang tua, hukumnya haram, dosa besar. Gak boleh. Wa qul lahumā qawlan karīmā, katakan kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Kalau antum bisa senyum sama teman, bisa berkata yang baik pada teman, pada orang tua lebih daripada itu. Perhatikan, celaka. Siapa? Orang yang dua orang tuanya masih hidup, nggak masuk di surga dengan sebab itu dia. Maka antum perhatikan tuh, berbakti sama orang tua, perhatikan orang tua antum. Jangan kurang ajar sama orang tua. Jangan menengking, jangan menghardik. Orang tua antum lebih daripada istri antum. Perhatikan, orang tua antum lebih dari istri antum. Itu jalan antum menuju surga. Perhatikan orang tua antum. Siapa aja, apakah dia masih kecil, masih remaja, udah nikah, udah punya anak, udah punya orang tua, masih ada, wajib berbakti pada orang tua. Antum tiap hari itu ketemu orang tua antum. Kalau agak jauh ya sepekan sekali. Terus usahakan ketemu sama orang tua, karena dia melahirkan kita dan dia mendidik kita. Berbuat baik sama orang tua. Kemudian juga sama sanak kerabat kita berbuat baik, pada tetangga dan yang lainnya. Jangan sombong, jangan angkuh. Dan Nabi bersabda SAW, innallaha karimun yuhibbul karam wa maliyal akhlaq wa yubghidu sifsafaha. Sungguhnya Allah Maha Dermawan, menyukai kedermawanan dan akhlak yang mulia, serta membenci akhlak yang rendah. Jadi Allah itu karim, dermawan. Allah suka kepada orang yang karim. Maksudnya Allah suka kalau orang yang dermawan, banyak sedekah, banyak menolong orang, banyak membantu orang. Itu Allah senang. Dan Allah mencintai akhlak yang tinggi, akhlak yang mulia. Dia nggak mengharapkan sesuatu dari manusia, tidak. Dia merasa cukup dengan apa yang ada. Dan Allah membenci akhlak yang rendah, akhlak yang hina. Apa akhlak yang hina? Seperti akhlak yang hina itu minta-minta pada manusia, mengharap pada manusia, itu akhlak yang rendah. Bakhil, pelit, kikir, kedekut, itu juga akhlak yang rendah. Masih banyak lagi yang akhlak yang rendah. Hadis ini sahih riwayat Imam Hakim dari sahabat Sa'ad bin Sa'ad. Dan seorang itu akan mencapai derajat orang yang puasa dan juga sholat malam dengan akhlaknya. Makanya kita berusaha bagaimana semakin kita ngaji, nuntut ilmu, akhlak kita semakin baik. Hubungan kita dengan Allah kita jaga, hubungan kita dengan orang tua jaga, hubungan kita dengan guru jaga, hubungan kita dengan keluarga kita jaga. Perhatikan, akhlak ini penting. Saya akan contohkan beberapa akhlak. Dan Nabi SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya dari semua manusia. Bahwa Allah memuji beliau SAW, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Engkau Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Orang yang paling mulia ya Rasulullah SAW akhlaknya paling baik udah.
Yang kita ikut Rasulullah SAW. Dalam surah Al-Qalam ayat 4. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, karena Rasulullah SAW ahsanan nasi khuluqa. Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya, paling baik dari semua manusia, paling baik akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadisnya sahih dari Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik.